Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, studio baru gua yang masih jauh dari kata sempurna, tapi akhirnya gua menyempatkan untuk merekam review gua yang sudah cukup lama tertunda ya. Yang memang sih di video gua yang terakhir gua bilang gua akan rekaman di studio gua yang baru ya kan. Nah, jadi ini kurang lebih lah seperti ini bentuk studionya. Nanti gua akan coba cari cara lagi supaya, karena kayaknya tadi gue lihat yang sepatu paling atas tuh belum kelihatan ya kan. Nah, sepatu apa? Terus kalau lihat di atas ini ada space. Jadi di sini tadinya sih pengennya muat 3 jersey gitu ya. Jersey Roberto Baggio sebagai idola gua dan 2 jersey GOAT gitu ya kan. Ya bukan GOAT sih, kalau greatest of all time tuh harusnya cuma satu ya. 2 jersey itu adalah Ronaldo dan Messi gitu. Dan kebetulan gue udah beli jersinya Messi, tinggal jersinya Ronaldo. Tapi karena nggak muat untuk dipasang 3 jersey di sini, jadinya paling 2 gitu ya. Gue lagi mikir apakah Roberto Baggio yang Itali sama Roberto Baggio yang di klub gitu ya kan. Which is gue belum tahu yang di klub mana. Ya mungkin Inter Milan lah ya. Oke, nanti deh bahas studio gue kalau benar-benar udah aman gitu ya. Kita nanti akan tour juga ke studio gue sekaligus ruang kerja gue. Ini ruang kerja gue guys, dan tempat sepatu gue yang kalau lu ngikutin Instagram gue udah gue post sedikit di reels gue, tempat gue nyimpen sepatu di rumah ini yang lebih proper ya, karena ada lampu-lampunya juga. Itu gue simpen di sebuah lemari, ada untuk tempat jersinya juga gitu ya kan. Muat 76 pasang gitu ya, karena gue displaynya instead of begini, gue begini gitu ya, jadi lebih banyak. Kalau gue display begini mungkin cuma sekitar 40 something-an, nggak nyampe 50-an. Ya mungkin keputusan yang tepat juga untuk gue display begini. Jadi sepatu gue yang ada di Jakarta gitu ya, nggak perlu gue kirim balik ke Lampung. Malahan sepatu gue yang di Lampung yang gue kirim balik ke sini gitu ya, beberapa ya, sekitar 16-17 pasang kalau nggak salah ya. Oke guys, sesuai dengan judul review plus playtest sepatunya dari Asics Sport Rabona V2 ya. Jadi memang ketika gua pertama kali ngepost sepatu ini ya kan, yang delivery sepatu itu yang di KL, banyak orang bilang apakah ini merek Anta? Ya gue pikir-pikir logonya agak-agak mirip Anta ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah logo baru dari Asics yang lebih modern, lebih terkesan simple gitu ya, lebih asik dilihat gitu ya. Gue sih nggak tahu filosofinya apa di balik perubahan logo ini, cuman menurut gue logonya lebih asik gitu ya, dengan seri Rabona di belakang ada bacaan Rabona. Jadi ini adalah Rabona V2 gitu ya, versi kedua. Yang versi pertamanya udah pernah gue pakai juga, nggak terlalu mengecewakan, oke lah gitu ya kan, untuk yang waktu itu. Nah kita lihat apakah di seri yang kedua ini ada improvement berarti atau enggak gitu ya. Yang jelas sepatu ini udah gue pakai 2 kali guys. 1 kali di KL di lapangan sintetis, karena di KL susah banget nyari lapangan rumput. Gua pernah berencana untuk cobain, karena di dekat tempat gue tinggal sekarang di KL itu ada lapangan gitu guys. Jadi lapangan rumput, gue tadinya pengen cobain di situ, cuman karena gue lagi nggak fit, nggak sempet gitu ya. Dengan harapan gue pulang ke Indonesia gue dapet main di lapangan rumput. Ternyata nggak juga gitu ya. Game terdekat gue kemarin di lapangan sintetis juga. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena udah cukup lama juga sepatu ini. Akhirnya gue putusin ya udahlah, gue tes 2 kali tapi di lapangan sintetis semua gitu. Dan ternyata gue nggak menyesal gue tes di 2 kali lapangan sintetis, karena lapangan sintetis kedua yang gue tes itu pengalaman gue beda gitu ya. Kenapa tadinya pengen gue tes di 2 lapangan? Karena pengalaman gue pertama kali pakai sepatu ini agak-agak sedikit kok kayak gini ya gitu ya kan. Tapi itu nanti gue ceritain nanti di pengalaman gue. Nah sebelum gue ke 3 sesi review plus playtest gue, secara singkat aja ya, gue pengen bahas sepatu ini adalah mix antara sintetis dengan leather. Leathernya sendiri di bagian depan ini guys, ini adalah bagian leathernya, nggak begitu lembut, biasa aja, cuman cukup oke untuk apa ya, menopang kaki lu yang agak lebar gitu. Jadi fitting wise memang ini menurut gue medium wide aman. Gue sendiri pakai size 43 di 28 cm nya guys, dan sepatu ini dibanderol dengan harga 200 sekian ribuan gitu ya, dan setelah diskon tuh 260.000. Lu bisa pantengin ke Instagramnya Asics Sport untuk lebih tahu lebih detail lah. Lu bisa tanya-tanya juga sama admin di IG-nya. Yang jelas pemilihan warna kedua V2 ini untuk black dan gold ya menurut gua warna aman ya, lu safety aja. Tapi sebenarnya mungkin ya, kalau lu ingat yang punya gua V1-nya Rabona pertama,
itu warnanya white dan gold ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak sebenarnya ya habis white gold, black gold gitu ya kan. Memang biasanya kalau sepatu kalau udah keluarin black gold dia kan ngeluarin white goldnya gitu ya kan. Nggak ya, warna aman, cari aman, dan menurut gua keputusan yang tepat ya, cari warna aman. Oke, kita langsung aja ya. 2 kali gue pakai sekitar game bareng kawan-kawan Galau Sehat di Malaysia itu agak lama karena gue main di 2 babak. Tapi sepatu ini sendiri cuma gue pakai di 1 babak sekitar 20 menit ya, nggak lama sih, 20 menitan gitu ya kan. Dan game gue bareng Nimo juga gue pakai di 1 babak 20 menit juga gitu ya. Dan yang bareng kawan-kawan Nimo seperti biasa ada videonya guys. Jadi nanti selain foto akan gue tayangin juga video klipnya lah gitu ya, highlight ketika gue pakai sepatu ini. Oke, kita ke segmen yang pertama, fitting wise. Cara fitting tadi udah gue singgung sedikit. Sepatu ini memang menurut gue diperuntukkan untuk kaki medium ke wide gitu ya. Jadi untuk lo kaki yang medium dan wide lo aman gitu ya. Dengan lidah terpisah juga ya membuat lebih gampang aja lah, bisa lo atur ya kan kekencangan talinya gitu ya. Jadi lebih ke medium dan wide. Kaki slim gimana ya, paling lu ngakalin dengan kaos kaki yang lebih tebal atau kaos kaki yang anti slip gitu ya. Yang jelas sepatu ini gua pakai dua-duanya tuh pakai kaos kaki yang tipis gitu. Jadi nanti gua akan ceritakan lah di bagian pengalaman bermain ya, kira-kira seperti apa ya. Oke, itu dari fitting wise, aman, medium, wide. Durability gue pakai 2 kali, dua kalinya itu di lapangan sintetis guys, dan dua-duanya itu di kondisi yang sore ya, siang menjelang sore gitu ya. Dan ya so far sih aman ya, gue bisa bilang nggak ada bagian-bagian yang terbuka gitu, 2 kali dipakai sintetis aman. Sebelum kita ke pengalaman main ya, stat wise menurut gue nggak terlalu tinggi. Ini juga walaupun terkesan agresif karena ini statnya outsole-nya Adidas ya, Adidas versi Speed, tapi yang gua alamin sih cenderung aman lah di lapangan sintetis itu ya guys ya. Nanti detailnya ya di pengalaman bermain. Oke, sekarang kita ke pengalaman bermain guys. Jadi sepatu ini sendiri udah gue pakai tadi ya, udah gue singgung juga. Gue pakai pertama kali di Kuala Lumpur di lapangan lapangan UM ya, bukan stadion, lapangan UM, University of Malaya, di lapangan yang lebih baru lah rumput sintetisnya. Nah, kenapa sampai gue pengen tes 2 kali? Karena pengalaman gue pertama gue pakai itu sepatu ini bener-bener totally nggak grip guys di lapangan sintetis. Gue kerasa licin banget gitu ya. Beberapa kali momen gue lagi dribble, gue mau akselerasi gitu, gue mau turn, gue licin, kepleset, which is gue tadinya sempat khawatir juga ya. Tapi bukan khawatir yang gimana ya, karena kepleset is one thing ya, ngunci is another thing gitu. Jadi kalau lu pakai sepatu lu rasa ngunci ketika lu muter di lapangan sintetis, buruan lu ganti sepatunya atau lu pemanasan lebih ini lagi supaya ya menjaga area-area ankle lu ya kan. Cuman ketika gue pakai sepatu ini pertama kali di lapangan itu licin, gue juga makanya wah ini mesti gue pakai lagi nih, karena waktu gue pakai yang V1 di lapangan cenderung basah, gue lari sprint tuh gue nggak licin gitu, tapi kok ini licin gitu, makanya gue pengen coba pemakaian yang kedua. Tapi kalau lu lihat gambarnya guys, tadi udah gue tampilin juga, memang secara rumput teksturnya cukup berbeda ya dengan yang gue pakai di Sentul. Nah gimana ketika gue pakai kedua nih di Ayo Arena Sentul? Gue nggak ngerasain lagi licinnya guys, udah hilang licinnya, udah kembali ngegrip. Cuman ya memang gue nggak begitu suka ya lapangan sintetis, karena pertama menurut gue cukup jahat ke dengkul, yang kedua pantulan bolanya agak-agak sulit dibaca guys. Makanya gue ketika di 2 game itu ya gue ngerasa performa gue nggak terlalu oke lah gitu ya kan. Tapi balik lagi ke sepatu, kira-kira gimana? Walaupun gue pakai kaos kaki yang cenderung tipis, yang nggak ada gripnya, ini nggak surprisingly ya, tapi maksudnya ya oke gitu loh, gue nggak ngerasa ada slip di dalam, just nice gitu ya kan, karena ya mungkin gue ikatnya kencang aja gitu ya kan. Itu sih pengalaman bermain gue nggak banyak, maksud gue ya kerasa enak aja. Pemakaian pertama gue nggak ada blister, nggak ada adaptasi, langsung pas di kaki, karena ya gue sering banget bilang di review-review gue, kaki gue ini adalah kaki model klasik. Kalau gue dikasih sepatu yang lebar, dikasih yang lidah terpisah, 90% cenderung aman gitu ya. Gimana dari segi nyamannya bang? Nyamannya ya just another sepatu mix kulit dan
sintetis guys. Jadi nyaman, tapi ya nggak yang gua ngerasa super nyaman, gua kayak wow gitu, wow feeling gua nggak ada, cuman ya oke aja gitu ya. Di tengah banyaknya sepatu lokalan yang beredar di Indonesia, menurut gua ini jadi opsi lah, karena di harga 260 ribuan udah diskon, lo bisa mendapatkan sepatu yang kualitasnya cukup oke. Tadi gua pakai 2 kali ya, masih aman di sintetis. Terus lu dapat leather juga mix dengan sintetis, which is ini cukup ringan guys. Kalau nggak salah kemarin gue timbang sekitar 210-an gram untuk size 4-3-nya. Itu ringan loh menurut gue gitu ya. Karena sedikit lebih ringan dari Vasco ya kalau nggak salah ya. Yang mix juga ya. Oke, itu aja sih dari gue. Kalau lu tanya ke gue secara desain gimana bang? Desain ya biasa. Cenderung cari aman aja. Lu pakai stitchingan yang model yang ya udah banyak juga orang yang pakai gitu ya. Pemilihan warnanya cukup oke. Perubahan logonya sih yang membuat gua menjadikan sepatu ini jadi lebih lebih enak dilihat gitu ya. Jadi kalau lu tanya ke gua dari segi desain, gua udah kasih angka ini 8,5 gitu, karena gua suka logo barunya gitu ya. Dan simple, main logo barunya satu aja gitu ya, nggak terlalu banyak penggunaan logo, dan di belakangnya ada Rabona itu. Terus kalau dari segi kenyamanan, so-so, untuk harganya ya masuk gitu ya. Jadi dari segi kenyamanan udah gue kasih nilai 8 deh ini. Nah, gimana penilaian Golden Boots nih, penilaian aslinya Golden Boots sepatu ini? Ya menurut gue sih 6,5 aja lah gitu ya. Masuk kategori ya sedang. Kalau lo cari opsi sepatu, lo pengen coba yang ini rapi juga gitu ya, harganya terjangkau, mix kulit dan sintetis, cukup ringan gitu ya, dengan stud juga model agresif. Menurut gua untuk lu pakai di lapangan keras juga cocok, untuk lu tarkaman juga cocok, jadi senjata tempur cocok, untuk lu latihan cocok lah gitu ya. Menurut gua ini udah ya cocok lah, jadi opsi lu aja gitu ya untuk lu cari sepatu. Kalau lu penasaran untuk pengen tahu lebih detail lagi, lu tanya aja langsung ke IG-nya Asis Sport yang gua akan taruh di deskripsi. Oke guys, segitu aja review gue kali ini di studio baru gue untuk si Asis Sport. Kalau lo ada pertanyaan, ada komen, silakan tulis di kolom komentar. Terus kalau pada akhirnya lo memutuskan subscribe setelah nonton video yang ini banget nih, oke, thank you banget guys, support lo bagi gue. Terus segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.